Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Jumpa lagi dengan Ibu. Pada pembelajaran IPA kali ini kita akan bahas materi mengenai tekanan pada zat padat. Oke, kenapa kita harus belajar mengenai tekanan pada zat padat? Tujuan pembelajarannya adalah mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan pada zat padat. 2. Mempelajari contoh-contoh tekanan dalam kehidupan sehari-hari. 3. Menghitung tekanan pada zat padat. Oke, kita mulai. Pernahkah kamu mengamati seekor bebek dan ayam yang berjalan di tanah berlumpur? Bebek akan lebih mudah berjalan di tanah berlumpur dibandingkan dengan ayam. Mengapa bisa demikian? Coba kamu perhatikan bentuk kaki bebek dan bentuk kaki ayam. Kaki bebek memiliki selaput, sedangkan kaki ayam tidak. Sehingga luas permukaan kaki bebek lebih besar dibandingkan dengan luas permukaan kaki ayam. Begitu juga jika kamu berjalan di tanah berlumpur menggunakan sepatu hak tinggi, akan memiliki bekas lebih dalam dibandingkan dengan menggunakan sepatu yang alasnya datar. Jika keduanya berjalan di tanah berlumpur dengan gaya yang sama. Nah, berdasarkan ilustrasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa gaya dan luas permukaan bidang tekan dapat mempengaruhi tekanan pada zat padat. Tekanan dapat didefinisikan sebagai besarnya gaya persatuan luas permukaan tempat gaya tersebut bekerja. Ini ada ilustrasi gambar. Ya, kalian lihat di gambar A itu ada sepeda motor berjalan di tanah yang becek. Kita akan lihat kalau ban motornya itu masih bagus, jadi masih banyak kembang-kembangnya ya, itu nanti akan lebih menekan, ada bekasnya di tanah yang becek dibandingkan kalau ban yang sudah gundul. Begitu juga dengan sepatu bot dan sepatu hak tinggi. Kalian akan lebih mudah berjalan dengan sepatu bot di tanah becek dibandingin dengan menggunakan sepatu hak tinggi. Nah, ini ada satu lagi ilustrasi. Ibu akan menancapkan dua buah paku. Paku A dengan ujung yang tumpul dan paku B dengan ujung yang lancip. Oke, sama-sama diberi tekanan sebesar 1000 Newton. Nah, sekarang apa yang akan terjadi? Jika paku A menerima gaya sebesar 1000 ditancapkan ke balok kayu, begitu juga paku B ditancapkan pada balok kayu dengan gaya tekanan sebesar 1000 Newton. Ya, benar. Paku dengan ujung tumpul, luas bidang alasnya lebih besar sehingga tekanannya menjadi lebih kecil. Sementara paku dengan ujung tajam, luas bidang tekannya lebih kecil sehingga tekanannya lebih besar. Jadi, lebih mudah menancapkan paku ke dalam kayu jika ujung paku tajam. Dapat kita ambil kesimpulan bahwa semakin besar luas permukaan atau luas bidang tekan, maka tekanan semakin kecil. Begitupun sebaliknya. Dan dapat kita simpulkan dengan rumus seperti ini. P sama dengan F dibagi A. Apa itu P? P itu adalah tekanan dengan satuan Newton per meter persegi.
Sementara F adalah gaya tekan dengan satuan Newton. Dan A adalah luas bidang tekan dengan satuan meter persegi. Ternyata tekanan tidak hanya dipengaruhi oleh luas permukaan saja, tapi ada faktor lagi, yaitu faktor tekan atau F-nya. Seperti contoh, misalnya ada dua orang yang akan memukulkan paku di atas permukaan kayu. Jika yang satu orangnya lemas, tidak bertenaga, sementara yang satu lagi penuh semangat dan full power, maka paku manakah yang lebih dulu tertancap di kayu? Mengapa demikian? Ya, betul. Semakin besar gaya tekan, maka tekanan akan semakin kuat atau besar. Semakin kecil gaya tekan, maka tekanan semakin kecil. Nah, itulah faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan pada zat padat. Sekarang kita akan bahas tekanan pada zat cair atau hidrostatis. Kalian lihat gambar di samping, itu adalah sebuah bejana dengan lubang sebanyak 3, yaitu yang paling dasar, tengah, dan yang terakhir adalah dekat permukaan. Semakin dalam lubangnya, maksudnya semakin dalam lubang atau mendekati dasar, maka tekanan air semakin kuat, sehingga air yang keluar akan semakin jauh pancarannya. Begitu juga dengan sebaliknya, semakin ke atas lubang dekat permukaan, maka tekanan airnya semakin kecil. Jatuhnya air pun semakin dekat dengan bejana. Jadi, tekanan yang diberikan oleh cairan ke sekitarnya, semakin besar kedalamannya, tekanan zat cair semakin besar. Kesimpulannya, semakin bertambah kedalaman, semakin bertambah tekanan hidrostatisnya. Rumus tekanan hidrostatis dapat kita tuliskan sebagai berikut. P sama dengan Rho dikali G dikali H. P itu adalah tekanan hidrostatis. Satuannya Pascal atau Newton per meter persegi. Rho adalah massa jenis. Satuannya kilogram per meter kubik. Sedangkan G adalah percepatan gravitasi. Satuannya adalah meter per second kuadrat. H adalah kedalaman cairan dari permukaan. Satuannya meter. Untuk lebih jelasnya, Ibu akan kasih contoh soal. Hitunglah tekanan hidrostatis yang dialami penyelam yang berada di kedalaman 40 meter di bawah permukaan laut. Jika massa jenis zat cair sebesar 1000 kilo per meter kubik dan percepatan gravitasinya sebesar 10 meter per second, maka yang ditanya berapa tekanannya? Jawabnya? Ya, betul. Rumusnya adalah P sama dengan Rho kali G kali H. Maka akan dihasilkan tekanannya sebesar 400.000 Pascal. Sekarang kita akan bahas hukum Archimedes. Nah, ini ada eksperimen telur. Ya. Yang pertama, di gelas pertama telurnya berada di dasar, itu artinya tenggelam. Kemudian yang gelas kedua telurnya ada di permukaan, itu berarti apa itu? Berarti ya mengapung. Dan terakhir yang ada di tengah melayang. Bunyi hukum Archimedes adalah suatu benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam zat cair
akan mengalami gaya ke atas yang sama besarnya dengan berat zat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut. Gambar telur satu tadi betul kan? Tenggelam. Kedua itu adalah mengapung, dan ketiga adalah melayang. Untuk telur yang tenggelam, artinya berat benda lebih besar daripada tekanan ke atas. Dapat dituliskan, massa jenis cairan lebih kecil daripada massa jenis benda. Untuk telur yang melayang, berarti berat bendanya sama dengan tekanan gaya ke atas. Dapat dituliskan, massa jenis cairan sama dengan massa jenis benda. Dan yang terakhir, untuk telur yang mengapung, berarti berat benda lebih kecil dari gaya ke atasnya. Dapat dituliskan, rho cairan lebih besar daripada rho benda. Rumus gaya Archimedes dapat dituliskan sebagai berikut. Fa sama dengan rho F dikali G dikali VB. Fa itu adalah gaya apung atau gaya Archimedes. Rho F adalah massa jenis fluida. G adalah percepatan gravitasi. Sementara VB adalah volume benda yang tercelup. Untuk lebih jelas, Ibu akan kasih satu contoh soal. Kalian lihat gambar di samping, ini adalah bejana berisi air dan di dalamnya ada benda yang tenggelam. Sebuah benda volumenya 0,5 meter kubik tercelup seluruhnya ke dalam air. Jika massa jenis air 1500 km per meter kubik dan percepatan gravitasinya 10 meter per second kuadrat, berapakah gaya ke atas yang dialami benda tersebut? Tanya, berapa FA-nya? Jawabnya adalah FA sama dengan rho F kali G kali VB. Dan hasil yang didapat adalah sebesar 4.500 Newton. Oke, sudah paham kalian semua? Ya, sekian dulu materi dari Ibu tentang tekanan pada zat padat dan zat cair. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dibuka Google Classroom-nya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.